Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan, atau melakukan aktivitas sehari-hari kita. Nah, baik, adik-adik sekalian, 2 minggu lalu kita sudah mempelajari materi bagian aljabar, yakni eksponen dan juga logaritma. Untuk pertemuan kita hari ini ya, yang akan kita pelajari, yang akan Ibu jelaskan adalah materi tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan ya. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan subcapaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memilih dan menerapkan sifat-sifat aljabar dalam menyelesaikan soal. Nah, adapun indikator capaian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan metode sistem persamaan dalam menyelesaikan soal. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan pertidaksamaan berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menentukan himpunan penyelesaian dari masalah persamaan dan pertidaksamaan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, adik-adik. Nah, baik, langsung saja ya kita mulai masuk pada pembahasan sistem persamaan linear ya, sistem persamaan dan pertidaksamaan. Jadi yang pertama adalah definisinya ya. Definisi sistem persamaan. Dua persamaan atau lebih yang disajikan secara bersamaan disebut sebagai sistem persamaan ya. Persamaan-persamaan yang membentuk sebuah sistem persamaan dapat berbentuk linear, kuadrat, atau yang lainnya. Ya, bisa juga dalam bentuk eksponensial, trigonometri, dan lain-lain, dan bentuk yang lainnya ya. Nah, yang pertama ada sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, bentuk umumnya adalah A1X tambah B1Y sama dengan C1. Kemudian A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau dua variabel, itu berarti variabelnya ada dua, lalu kalau linear berarti berpangkat satu, gitu ya. Nah, dalam hal ini variabelnya adalah X dan Y. Nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan itu disebut penyelesaian sistem persamaan. Penyelesaian dari sistem persamaan ini dapat diperoleh dengan metode eliminasi maupun metode substitusi. Tentunya tidak asing ya bagi adik-adik, apalagi yang sudah kuliah, karena sistem persamaan ini sudah diperoleh di SMP maupun di SMA ya. Tingkat SMP dan SMA itu sudah diperoleh. Jadi tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Nah, selain ada sistem persamaan biasanya SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada juga sistem persamaan linear tiga variabel, SPLTV. Nah, bentuknya seperti di ini ya. Ini bentuknya. Jadi ada tiga variabel, kemudian ada tiga persamaan juga. Ini disebut sebagai sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, selain itu ada juga sistem persamaan satu linear, satu kuadrat. Nah, seperti ini ya bentuknya, satu linear, satu kuadrat. Ini yang linear, ini yang kuadrat. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk seperti ini juga, ya. Nah, nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan tersebut di atas merupakan sistem persamaan, ya. Penyelesaian itu dapat diperoleh dengan metode substitusi. Jadi, kalau ada satu linear, satu kuadrat, itu bisa diselesaikan menggunakan metode substitusi. Begitu ya. Nah, baik. Selanjutnya, di sini ada contoh ya. Ada contoh, silahkan dibaca contohnya. Ini sangat sederhana dan sangat mudah. Nah, baik, kita masuk pada materi yang kedua, pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan ini mungkin kalau kita melihat sekilas sederhana, gitu ya, sederhana. Padahal untuk penyelesaiannya itu butuh analisis, ya. Kita membutuhkan analisis dalam menyelesaikan masalah-masalah pertidaksamaan. Nah, perhatikan, pertidaksamaan ini adalah kalimat terbuka yang ruas kiri dan ruas kanan kalimat dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Ya, jika X kurang dari A, maka nilai X yang memenuhi lebih kecil dari A. Dalam garis bilangan dilukiskan seperti gambar berikut, ya. Silahkan dilihat gambarnya. Nah, ini X kurang dari A berarti ke kiri ya. Kan A ini nilai A ya, kalau kurang dari berarti ke kiri. Nah, perhatikan yang di bawah. Nah, ini kosong ya titiknya.
titiknya itu, kosong atau tidak tebal ya, karena dia tandanya kurang dari saja. Makanya, A-nya ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian gitu ya, itu maksudnya, kenapa kosong. Nah, bedakan yang di bawah ini jika X lebih dari atau sama dengan, ya, lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya ke arah kanan, ke arah yang positif. Nah, perhatikan tandanya, ini di sini hitam gelap atau full ya. Karena kenapa dia full? Karena A ini masuk sebagai anggota himpunan penyelesaian. Gitu ya, itu bedanya yang di atas dengan yang di bawah. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini ada sifat-sifat pertidaksamaan ya, silahkan nanti dibaca sifat-sifat pertidaksamaannya, karena ini mudah juga, silahkan nanti, dibaca dengan baik, dipahami, kemudian, diingat juga ya, jadi jangan hanya dihafal tapi dipahami, dibaca dengan baik, dibaca berulang-ulang bukan hanya sekali ya, supaya bisa, dipahami. Nah, di sini ada disajikan pula bentuk-bentuk pertidaksamaan, ada pertidaksamaan linear, kemudian, bentuknya seperti ini ya, hanya beda ini sama dengan persamaan linear ya, hanya bedanya tandanya. Kalau persamaan sama dengan, kalau pertidaksamaan ya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Nah, kemudian ada pertidaksamaan kuadrat juga, kemudian ada pertidaksamaan pecahan, ya, ada pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini lumayan rumit ya, pertidaksamaan nilai mutlak ini ada beberapa sifat yang harus kita penuhi. Ini ya, ada yang pertama, yang kedua, ada kurang lebih 3 sifat yang harus kita ingat untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan. Nah, lalu ada pertidaksamaan bentuk akar. Nah, pertidaksamaan bentuk akar ini biasanya dikenal sebagai pertidaksamaan irasional, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Nah, ini mungkin agak lebih mudah ya karena, soal-soal cerita begitu ya, kalau sistem persamaan itu lebih banyak, menceritakan atau menyajikan soal-soal cerita. Nah, gunakan metode sistem persamaan dan juga sifat-sifat pertidaksamaan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, jadi ada soal yang pertama, sebuah toko buku menjual 2 buku gambar dan 8 buku tulis seharga 48.000. Sedangkan untuk 3 buku gambar dan 5 buku tulis seharga 37.000. Jika Adi membeli 1 buku gambar dan 2 buku tulis di toko itu, ia harus membayar sebesar titik-titik. Nah, jadi perhatikan ya adik-adik, dalam membuat pemisalan persamaan maupun pertidaksamaan, jangan sekali-kali kalian memisalkan buku gambar sama dengan M misalnya, atau buku tulis sama dengan N misalnya, bukan seperti itu, ya. Kalau secara logis buku gambar tidak sama dengan M, begitupun buku tulis tidak sama dengan M. Yang sama apanya? Yang sama adalah jumlahnya atau nilainya. Ya, misalnya banyaknya buku gambar atau harga buku gambar sama dengan M, dan banyaknya buku tulis atau harga buku tulis sama dengan N. Jadi jangan misalkan meja sama dengan X, buku tulis sama dengan Y. Nah, itu, pemisalan yang kurang tepat ya. Karena bukan bendanya yang kita misalkan, tapi nilainya ya, nilainya atau variabelnya yang kita misalkan. Nah, ini pemisalannya, kemudian, pertanyaannya ini ya, M tambah 2N, ini ya, berarti 1 buku gambar ditambah 2 buku tulis, berapa? Nah, kita buat persamaannya ya, kita buat persamaannya, kemudian kita eliminasi, kita menggunakan eliminasi ya ini, kita eliminasi M-nya, sehingga tersisa mendapatkan N sama dengan 5.000. Setelah kita peroleh nilai N atau harga buku tulis sama dengan 5.000 per 1 buku tulis, maka kita substitusi ya, maka kita substitusi ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Terserah mana yang menurut kalian mudah untuk disubstitusi dan sederhana untuk disubstitusi, silahkan disubstitusi ke persamaan tersebut. Sehingga setelah kita substitusi pada persamaan 1, kita memperoleh nilai M atau harga 1 buku gambar adalah Rp4.000. Sehingga penjumlahannya adalah Rp14.000. Baik, kita lanjut pada soal nomor 2. Jadi soal nomor 2, diketahui X1 dan X2 memenuhi sistem persamaan linear berikut. Nah, ini sistem persamaan linearnya. Yang ditanyakan adalah nilai 7X1 ditambah Y1. Nah, kita buat eliminasi dulu ya. Ini metode eliminasi, kemudian kita eliminasi yang Y-nya, sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 5, negatif 5 ya. Lalu kita substitusi negatif 5 ke persamaan 1, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 7.
Jadi 7x1 tambah Y1 kita substitusi saja, 7x-nya negatif 5 kita substitusi, Y-nya 7 kita substitusi. Sehingga menghasilkan negatif 28. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya tentukan himpunan pasangan terurut penyelesaian sistem persamaan berikut. Nah, ini gabungan ya, ada persamaan kuadrat dan ada persamaan linear, gitu ya. Nah, di pembahasannya kita manipulasi terlebih dahulu persamaan linearnya. Jadi 2x kurang y kurang 1 sama dengan 0, kita ubah menjadi y sama dengan 2x kurang 1. Ya, kita ubah menjadi y sama dengan 2x kurang 1. Nah, lalu 2x kurang 1 ini kita substitusi pada persamaan kuadratnya. Ya, kita substitusi pada persamaan kuadratnya. Jadi ganti semua nilai y dengan 2x kurang 1. X pangkat 2 kurang x, y-nya diganti 2x kurang 1. Kemudian y-nya ini 2x kurang 1 pangkat 2 kurang 7. Kita operasikan, kita sederhanakan. Ini kita kalikan ke dalam, kemudian ini kita kuadratkan. Sehingga kalau kita sederhanakan yang sejenis dengan yang tidak sejenis, maka menghasilkan 3x kurang 2, 3x pangkat 2 kurang 3x kurang 6. Nah, kita sederhanakan lagi semuanya kita bagi 2. Sehingga diperoleh persamaan x pangkat 2 kurang x kurang 2. Habis itu, setelah itu kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, kita buat pembuat nolnya sehingga diperoleh nilai x1 sama dengan 2 atau nilai x2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita substitusi x-nya pada persamaan y-nya ini. Ya, pada persamaan y. Kita substitusi 2 terlebih dahulu sehingga menghasilkan y-nya 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1, kita substitusi ke y, maka diperoleh nilai y-nya negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, negatif 3. Jadi himpunan terurut ya, himpunan terurut atau himpunan penyelesaian terurutnya adalah 2,3 dan negatif 1, negatif 3. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, jika pembilang dari suatu pecahan ditambah 2 dan penyebutnya ditambah 1 akan diperoleh hasil bagi sama dengan 1/2. Jika pembilang ditambah 1 dan penyebutnya dikurangi 2 diperoleh hasil bagi sama dengan 3/5. Pecahan dimaksud adalah, jadi misal pecahannya adalah x per y. Ya, kita misalkan dulu pecahannya karena kita belum tahu pecahannya berapa. Nah, lalu bahasa yang pertama ya, yang diketahui pertama, pembilang ditambah 2, ya, pecahan ditambah 2 dan penyebutnya ditambah 1 sama dengan 1/2. Maka x tambah 2, y per y tambah 1 sama dengan 1/2. Atau kita dikali silang ya istilahnya, kemudian diperoleh y sama dengan 2x tambah 3 sebagai persamaan pertama. Nah, lalu petunjuk yang kedua atau kata kunci yang kedua adalah pembilang ditambah 1 dan penyebutnya dikurangi 2 sama dengan 3/5. Jadi x tambah 1, y kurang 2 sama dengan 3/5 atau seperti ini dikali silang sehingga diperoleh persamaan 2. Nah, setelah diperoleh persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi persamaan 1 itu tadi y sama dengan 2x tambah 3 ya. Y sama dengan 2x tambah 3. Maka kita substitusi di sini, kita ganti nilai y-nya. Jadi nilai y-nya kita ganti 2x tambah 3. Sehingga ini dikalikan ke dalam, kemudian kita sederhanakan, disatukan yang sama sukunya atau yang bentuknya sejenis, kemudian sehingga diperoleh nilai x sama dengan positif 2. Kemudian kita substitusi lagi, x itu dalam pemisalan y tadi ya, y sama 2x tambah 3, x-nya kita ganti 2 sehingga diperoleh y-nya sama dengan 7. Jadi pecahan yang dimaksud adalah 2/7. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya ini materinya nomor 5 silakan nanti dibaca ya. Adik-adik silakan dipahami, dibaca, kemudian bisa dijadikan sebagai referensi untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, nomor 6 ini lebih banyak soal-soal pertidaksamaan ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu saja sebagai contoh penyelesaian dalam pertidaksamaan. Maka saya akan menjelaskan nomor A. Yang nomor A ini pertidaksamaan sederhana ya, pertidaksamaan biasa. Nah, cara menyelesaikannya kita selesaikan dulu perluas ya. Kita selesaikan terlebih dahulu perluas. Nah, di sini kita menyelesaikan dulu ruas kiri dan ruas tengah ya.
ruas kiri dan ruas tengah kita selesaikan sehingga diperoleh X kurang dari 2 gitu ya. Ini 2X kurang X1 ya, ini ya, jadi X kurang 2. Lalu kita selesaikan lagi yang ruas tengah dengan ruas kanan, sehingga diperoleh X kurang dari 1. Nah, kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan berarti himpunan penyelesaiannya 1, 2 ya. Ini ya, X-nya 1 dan 2. Nah, jadi kita tulis di garis bilangan 1, 2. Kita bulati terlebih dahulu, karena tandanya kurang dari tidak menggunakan sama dengan, maka bulatannya kosong. Ya, bulatannya tidak penuh. Lalu, karena tandanya kurang dari, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah ke kiri. Ya, ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya berdasarkan gambar, berdasarkan garis bilangan adalah X, di mana X kurang dari 1. Ini adalah himpunan penyelesaiannya secara keseluruhan. Ya, jadi ini dinamakan sebagai himpunan penyelesaian berdasarkan garis bilangan dalam bentuk garis bilangan. Kemudian ini himpunan penyelesaian dalam bentuk notasi himpunan gitu ya. Nah, baik, lalu soal yang B. Soal yang B ini adalah nilai mutlak ya. Ini adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu ada beberapa sifat yang harus kita ikuti ya. Nah, ini dalam proses penyelesaiannya kita misalkan nilai mutlak X kurang 3 itu sama dengan Y. Maka kalau kita substitusi atau kita ubah berdasarkan soalnya, Y pangkat 2 lebih dari 4Y tambah 12. Nah, ini kalau kita difaktorkan bisa diperoleh Y1 sama dengan 6 atau Y2 sama dengan negatif 2. Nah, lalu kita masukkan dalam sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, untuk Y kurang dari negatif 2, maka nilai mutlak X kurang 3 kurang dari negatif 2. Maka tidak akan ada nilai X yang memenuhi. Ya, karena dalam nilai mutlak ini seharusnya positif dan harus lebih dari negatif 2, bukan kurang dari. Maka tidak ada nilai yang memenuhi. Lalu untuk Y lebih dari 6, ini ya, Y lebih dari 6, maka nilai mutlak X kurang 3 lebih dari 6, banyak nilai X yang memenuhi. Ya, tentunya dengan menggunakan sifat ini lagi, ada sifatnya. Jika nilai mutlak X lebih dari A, jika dan hanya jika X kurang dari A atau X lebih dari A. Maka kalau kita buat X kurang 3 kurang dari negatif 6, ya, maka X kurang dari negatif 6. Kalau X kurang 3 lebih dari 6, maka X lebih dari 9. Nah, kita buat dalam bentuk garis bilangan. Nah, jadi nilai X-nya adalah negatif 3 dan 9. Negatif 3 dan 9 ya. Nah, ini kita uji tandanya. Ini beda dengan sebelumnya, sederhana ya. Namun ini kita uji tandanya terlebih dahulu. Kalau kita uji tandanya di sini ya, kita uji tandanya di sebelum negatif 3, kita substitusi di sini. Kita substitusi di sini ya. Di sini kalau kita mau substitusi di sini, maka dia akan menghasilkan daerah positif di sini. Kita misalkan negatif 3, negatif 4 ya. Negatif 4 kurang 6, negatif 10. Negatif 4 tambah 2 itu negatif 2. Nah, kalau negatif dengan negatif dikalikan positif, gitu ya cara mengeceknya. Nah, kemudian kita bisa coba di tengah ini 0 ya, angka yang netral atau bilangan netral. Lalu di sebelah kanan kita bisa mencoba angka 10 atau bilangan 10, ternyata di sini positif juga. Nah, setelah kita menguji daerahnya, kemudian lingkarannya kita kosongkan ya, jangan lingkaran penuh. Kita sudah menguji juga daerah positif negatifnya, lalu kita melihat tandanya ini lebih dari atau kurang dari. Ternyata yang X3 ini tandanya kurang dari, maka kita ambil yang ke kiri. Kemudian kalau kita lihat tandanya yang di atas ya. Yang di atas ini kan lebih dari ya. Ini patokannya, soalnya ya, yang di atas. Maka karena lebih dari kita ambil daerah yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 9. Itu notasi himpunannya ya. Lalu pertidaksamaan yang nomor 3 ini adalah pertidaksamaan bentuk irasional. Cara menyelesaikannya adalah dikuadratkan kedua ruas dan seterusnya. Kalau pecahan difaktorkan, setelah difaktorkan dibuat syaratnya bahwa yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu dibuat pembuat nolnya. Setelah dibuat pembuat nolnya, dibuat garis bilangannya ya, dimasukkan semua bilangan yang sebagai himpunan penyelesaian, kemudian dilihat tandanya kemana dan daerah mana yang memenuhi, gitu ya. Untuk nomor 7 nanti silakan dibaca.
Kemudian ini, ada rangkumannya terkait, sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Lalu ada latihan soal, silahkan dikerjakan latihan soalnya seperti kemarin-kemarin kurang lebih, 30 menit, ini individu ya kerjanya, latihan soalnya ini individu. Silakan dikerjakan kurang lebih Ibu berikan waktu 30 menit, setelah itu setelah selesai mengerjakan latihan soal pilihan ganda, silahkan kalian mengerjakan tugas proyek. Tugas proyek ini buat kelompok lagi, terserah kelompoknya sama seperti kemarin atau dibuat yang baru. Nah, di sini ada kurang lebih 10 soal, sama seperti biasa. Ada 6 kelompok, silahkan dipilih satu kelompok masing-masing satu soal. Nah, seperti biasa juga silahkan ditulis secara rapi penyelesaiannya, kemudian digunting, lalu ditempelkan di kertas karton yang sudah Ibu berikan atau Ibu, sediakan. Lalu presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu. Jadi, pengerjaannya 30 menit kurang lebih, kemudian, presentasinya juga kurang lebih 30 menit untuk 6 kelompok, gitu ya. Baik, untuk materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear sudah selesai. Ibu akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.